Halo kawan semua, perkenalkan saya Karissa dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Halo teman-teman di seluruh Nusantara, Karissa tidak sendiri loh. Tunggu sebentar, Karissa panggil temannya dulu ya. Ayo sini, temani saya bertutur. Mbe. Hah? Malu? Katanya malu. Padahal ceritanya seru tentang pemuda penggembala kambing. Ya sudah, tidak apa-apa. Biar saya sendiri saja. Dewan juri dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Karissa akan bertutur dengan judul Kisah Mik dan Buaya Putih. Cerita ini ditulis oleh www.encengJatnika.wibli.com, ditulis oleh Enceng Tiswara Jatnika. Sumber cerita Maesaroh. Begini ceritanya. Dahulu di kampung Cipakis, pesisir Tanjung Lesung, hiduplah seorang tetua kampung bernama Ki Jarot. Ia dikenal orang sakti, mahir berbagai keterampilan, dan sering dimintai pertolongan. Namanya terkenal hingga pelosok kampung. Teman-teman, di sekitar pesisir Tanjung Lesung juga ada seorang gadis cantik bernama Nyi Wartini. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang ingin meminangnya, termasuk seorang pemuda penggembala kambing bernama Samik. Suatu hari, ayah Wartini membuat sayembara. Siapa di antara kalian yang bisa membuat perahu besar dan sumur tawar di tepi pantai? Airnya tidak pernah surut dalam 2 hari 2 malam. Dialah yang akan menjadi suami Wartini. Semua pemuda terkejut. Samik yang mendengar sayembara itu bertekad, bagaimanapun caranya, saya harus bisa. Saya harus menemui Ki Jarot. Samik bergegas pulang dan menuntun kambing gembalaannya. Mbe. Ayo masuk kandang kambing-kambingku. Tuanmu ini akan segera menemui pujaan hati. Dengan tergesa-gesa, Samik menuju rumah Ki Jarot. Sampurasun, Ki, Aki. Ki Jarot membuka pintu rumahnya. Rampes, ada apa anak muda? Tenang, tarik napas dulu. Ada keperluan apa? Tolong saya Ki, saya mohon beri saya kesaktian agar saya memenangkan sayembara. Bisa saja, tapi syaratnya cukup berat. Kamu harus bertapa di Bukit Batu Hideng selama 3 bulan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan jangan tergoda oleh apapun. Jika berhasil, kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan memberimu petunjuk. Baiklah, saya sanggup. Ki Jarot memberi tongkat kayu sakti, sebungkus garam pelindung, dan mantra khusus untuk dibaca sebelum bertapa. Samik pamit dan kembali ke rumahnya. Ia segera mempersiapkan bekal untuk tapaannya dan dibungkusnya dalam kain sarung. Sepertinya ini cukup untuk bekalku. Dengan tekad kuat, Samik berangkat untuk bertapa. Di tengah perjalanan, Samik merasa lelah dan lapar. Waduh, perutku rupanya sudah berbunyi. Minta diisi.
Tiba-tiba ular yang sangat besar muncul di hadapan Samik, seolah hendak mematuk. Seketika Samik ingat pesan Ki Jarot. Garam, mana garam? Ternyata teman-teman, ular itu pergi jauh dan menghilang setelah ditabur garam oleh Samik. Akhirnya Samik tiba di Bukit Batu Hideng. Tidak menunggu lama lagi, Samik langsung mencari tempat yang cocok. Trita Pamulanggana, awak papiu buana, anyipu sang hyang tapa. Singkat cerita, Samik berhasil menjalani tapaannya dengan tenang. Meski godaan datang silih berganti. Pada malam Jumat di akhir pertapaan, angin bertiup kencang. Tiba-tiba muncul sesosok kera yang sangat besar. Bulunya putih, badannya tegak seperti manusia. Sekarang kamu memiliki kesaktian. Kamu bisa mewujudkan keinginanmu. Tapi ingat, jangan sombong. Jangan mandi tanpa pakaian. Setiap Jumat bawalah sesajen untukku. Jika melanggar, bahaya besar menimpamu. Baiklah, saya sanggup. Tiba-tiba, kera dalam sekejap menghilang. Teringat syarat sayembara dari Bapak Niwartini, Samik bergegas pulang dan menyatakan kesanggupannya. Bapak Niwartini pun memberinya kesempatan. Samik pergi ke pinggir kampung Bodur dan dengan bantuan kera-kera gaib, ia menggunakan kesaktiannya untuk membuat perahu besar yang bisa menampung seluruh penduduk kampung. Hanya dalam semalam, teman-teman. Keesokan harinya, di suatu pagi, pok. Samik kembali ke kampung Cipakis yang sedang dilanda kemarau. Di hadapan semua warga, ia menancapkan tongkat kayu pemberian Ki Jarot. Tiba-tiba keluarlah air tawar yang tidak pernah habis. Are Ki Samik, hidup Ki Samik. Singkat cerita, Ki Samik dan Niwartini menikah dan hidup bahagia. Pada suatu siang di hari Jumat, Samik tertidur lelap berselimut kain sarung. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh ombak. Hah? Ombak besar? Kang, cepat bangun, ada ombak besar. Ombak besar mengguncang kampung. Beruntung Niwartini berhasil keluar rumah dan berenang, kemudian naik ke perahu yang sudah dipenuhi warga kampung. Kang Samik, Akang di mana? Hah? Ini kan sarung suamiku. Tiba-tiba dari dalam air muncul seekor buaya putih. Dan yang lebih mengejutkan, buaya itu bisa berbicara. Nyai, ini Akang. Akang menyesal. Akang dulu membuat perjanjian sesat dengan makhluk gaib demi memenangkan sayembara itu. Akang melanggar janji. Dan ini akibatnya. Kang Samik. Namun suara itu menghilang dan buaya putih lenyap di telan air. Sejak saat itu warga percaya bahwa jelmaan di Laut Tanjung Lesung adalah siluman Ki Samik. Nah teman-teman, jangan mudah tergoda oleh jalan pintas ya. Janji harus dijaga dan kesaktian sejati ada pada hati yang tulus serta kerja keras. Demikianlah cerita dari Karissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.